Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu materi tentang teori dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Mungkin di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Yang ketiga, kaitan kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat, perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Dan yang kelima, hubungan kurikulum dan pembelajaran. Mungkin di sini kaitan dan hubungan sama ya. Dan saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengatur mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Secara istilah, kurikulum berasal dari istilah curriculum, yang dimana dalam bahasa Inggris kurikulum merupakan rencana pembelajaran. Dan adapun menurut Toto Ruhimat dan kawan-kawan, Saylor, Alexander, dan Lewis tahun 1974 mengemukakan bahwasanya kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya bisa belajar dengan baik dan efektif, baik dalam ruangan maupun di halaman sekolah dan di luar sekolah. Secara luas, kurikulum tidak terbatas hanya pada sejumlah pembelajaran, akan tetapi mencakup semua pengalaman pembelajaran atau learning experience yang dialami oleh siswa maupun mahasiswa dan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Dan yang kedua, ada pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan seorang guru atau dosen untuk menciptakan situasi agar siswa maupun mahasiswa dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga dapat didefinisikan upaya untuk mengembangkan potensi diri seorang siswa maupun mahasiswa, kecakapan dan kepribadiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang ada dalam proses belajar mengajar tersebut. Pembelajaran juga dapat menjadikan siswa maupun mahasiswa menjadi lebih aktif dalam belajar mengajar dan lebih efektif dalam belajarnya, dan mempunyai peran besar maupun peran penting dalam proses belajar mengajar tersebut. Dan ada poin yang ketiga, yaitu kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kaitan kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum apa jadinya dan tidak akan berguna. Selain itu, Olivia mengatakan bahwasanya kurikulum berkaitan dengan apa yang akan diajarkan, apa yang diajarkan, sedangkan pembelajaran mengacu kepada bagaimana cara kita mengajar. Dan yang poin keempat, yaitu perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum itu rencana pembelajaran atau materi yang diberikan oleh instansi atau lembaga dari pusat kepada pelajar dengan waktu yang tidak tertentu. Dan sedangkan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidik, di mana
pembelajaran itu dilakukan dengan proses-proses yang pendidik sudah buat dari pendidik terhadap peserta didik. Dan adapun poin yang kelima yaitu hubungan kurikulum dan pembelajaran. Mungkin hubungan ini berkaitan erat dengan yang tadi yang saya sudah jelaskan, bahwasanya kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Walaupun meski berada dalam posisi yang berbeda, namun antara kurikulum dan pembelajaran berkaitan sangat erat. Dan Saylor pun mengatakan, kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Mengapa begitu? Artinya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan bisa juga keluar dari tujuan yang sudah disusun atau sudah direncanakan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tidak akan berguna dan tidak akan berjalan dengan baik juga. Jadi sangat penting sekali dan sangat berkaitan erat antara kurikulum dan pembelajaran. Hal itu tidak akan bisa dipisahkan. Dan mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tutur kata yang kurang tepat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.